Kota Malaka yang terkenal dengan Selat Malakanya. Perjalanan 2 jam lebih kurang ya kalau dari Kuala Lumpur, dari TBS itu Stasiun Sentral Kuala Lumpur untuk bus ke luar kota maupun ke luar negeri ya. Dan sesampainya di Sentral Malaka itu tempat bus pemberhentian, kita bisa melanjutkan naik bus kotanya atau alias shuttle busway sejenis itulah. Itu cuma bayar kalau nggak salah RM1 saja ya, RM1 sampai ke kota Old City Malaka, atau mungkin ke tujuan lain juga RM1 juga ya. Jadi lebih easy, lebih mudah dan banyak pilihan. Kalau naik taksi pun paling cuma RM10 ke Old City Malaka ini. Sedangkan kalau naik bus dari Kuala Lumpur ke Malaka ini juga RM10 saja, alias Rp37.000 ya. Jadi, welcome to Malaka, All Tourism City, World Tourism Heritage Malaka City. Ini adalah John Kerr Walk alias night marketnya kota Malaka, tapi persisnya hanya setiap weekend saja ya menurut gue, karena gue datang ke sini hari Jumat atau hari Sabtu. Gue cukup lupa itu hari apa. Itu ada night market di John Kerr Walk ini. Cukup panjang ya, panjang banget. Jadi banyak jajanan-jajanan dan semua toko di kiri kanan itu buka sampai tengah malam. Beda kalau di weekday, itu tokonya jam 6 udah pada tutup ya. Jadi kalau udah malam, udah gelap seperti kota tua, kota mati saja. John Kerr Night Market ini persis seperti night market Chinatown, karena sepertinya ya populasi di Malaka ini mostly orang Chinese dan kebanyakan di sini restoran Chinese. Jadi restoran Melayu apalagi ya itu gua pernah temukan susah banget. Kalau mau cari makan itu restoran India Muslim cukup bisa ditemukan, tapi tidak seperti restoran Chinese yang berada di semua tempat, dan notabene-nya itu tidak halal semua ya. Malaka River ini adalah spot utama tujuan wisatawan yang datang ke Malaka City ini, terutama di malam hari. Itu sangat bagus, sangat gemerlap, dan sangat banyak kafe-kafe dan restoran di pinggir Sungai Malaka ini yang menjajakan keindahan Sungai Malaka dan lalu lintas kapal di malam hari. Karena gue sangat menikmati jalan pagi atau olahraga pagi di sebuah kota atau negara yang gue datangin, karena selain udaranya fresh, cukup sejuk dan adem, dan pemandangan di pagi hari juga cukup memukau.
kita juga bisa menemukan breakfast atau sarapan pagi di sepanjang perjalanan kita di pagi hari. Dan biasanya gue baliknya itu sekitar jam 10, 11 atau jam 12 karena siangnya gue habiskan waktu untuk istirahat atau mungkin tidur siang karena terik matahari yang sangat panas. Di Indonesia, yang paling terkenal dari Malaka ini adalah Selat Malakanya ya. Tapi menurut gue di Selat Malakanya tidak begitu banyak yang bisa dilihat karena ya lautan biasa, yang ada cuma satu masjid di Selat Malaka itu yang sangat terkenal. Dan momen sebelumnya gue sudah pernah ke Malaka juga, gue sudah pernah ke masjid sana. Tapi untuk menikmati Selat Malaka atau alias Sungai Malaka dan Old City Malaka ini, gue lebih menyempatkan waktu 2 malam untuk stay dan hanya berkeliaran di sekitar area ini. Terutama ini adalah sebuah gereja tua, Church Paul kalau nggak salah. Gue juga begitu lupa apa Saint Paul itu yang berada di Bukit Malaka atau ini pun gue nggak begitu paham karena secara historikal gue tidak begitu tertarik, sedikit saja. Tapi gue tertarik lebih ke keindahan dan ke peninggalan bangunan-bangunan tua atau bangunan bersejarahnya. Dan di area ini juga ada Bukit Malaka yang dulu bernama Bukit Saint Paul atau Saint Paul Hill. Ini bukit yang gak begitu tinggi dan gak begitu besar, tapi posisinya bagus, tepat berada di tengah kota. Ada gereja tua atau runtuhan gereja tua di atasnya. Di puncak bukitnya itu memiliki pemandangan yang sangat indah ke seluruh kota, terutama ke Selat Malaka. Kita bisa melihat kapal pesiar yang lagi berlabuh di Selat Malakanya. Menurut sejarahnya, sepengingatan gue ya, itu orang Spanyol atau penjajah Spanyol awalnya datang ke Nusantara via Selat Malaka ini. Jadi mereka menduduki Malaka dulu, habis itu baru step by step datang ke Nusantara alias ke Indonesia.
Dan yang berada di Bukit Hill atau Bukit Malaka ini kayaknya adalah benteng peninggalan jajahan Spanyol atau Portugis, gue lupa gitu ya, sorry ya, jadi gue nggak begitu suka bersejarahnya, tapi gue suka dengan peninggalan tuanya aja karena menurut gue cukup indah dan cukup menarik. Dan di bawah ini juga ada, kalau nggak salah ini dulunya adalah Kerajaan Malaka ya, Istana Raja Malaka. Tahun berapanya gue nggak tahu ya. Kalau kalian yang suka sejarah, kalian coba teliti sendiri. Kalau mau ke Malaka, tempat-tempat bersejarah apa dan sejarahnya bagaimana, baru kalian datang ke Malaka ini. Kalau gue untuk sejarah tidak begitu tertarik, tapi secara garis besarnya gue tertarik ya. Yang paling indah dari kota Malaka adalah saat malam hari, saat gemerlap lampu sudah menerangi kota, dan kehidupan malam kota di Malaka ini cukup menarik, terutama tadi pasar malamnya. Yang kedua, taksi di Sungai Malaka ini juga cukup indah, dan kafe-kafe maupun restoran di pinggir Sungai Malaka ini juga sangat menarik, dan juga dengan semua pemandangannya. Dan malam hari kalau kita ke puncak Bukit Malaka tadi juga pemandangannya sangat indah. Lagi ya, kalau kalian ke Kuala Lumpur dan punya waktu lebih, gue sarankan kalian datang ke Malaka ini karena itu cuma 2 jam perjalanan. Kalian bisa one day trip, 2 jam perjalanan, nanti malamnya kalian balik lagi. Tapi kalau kalian punya waktu lebih, kalian stay 2 malam di sini di weekend, itu sangat cukup untuk menikmati Selat Malaka, jajanan, kuliner, old city, dan segala macamnya. Itu kalian bisa relax dengan kota tua dari Selat Malaka ini. Kalau gue sendiri, gue sangat menyukai Selat Malaka, dan gue kalau ke Kuala Lumpur, kalau punya waktu lebih lagi, gue akan datang ke Selat Malaka. Yang pertama, karena ongkosnya cuma 10 ringgit one way ya, dan dari kota ke terminal busnya itu kalau nggak salah sekitar 3 ringgit naik LRT, jadi butuh 13 ringgit dan 26 ringgit pulang pergi, alias 100.000 saja udah sampai di kota lain dari Malaysia, yaitu Selat Malaka yang sangat indah baik siang maupun di malam hari.